إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh permusuhan orang-orang kafir dan musyrikin, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani dan yang lain-lainnya kepada kaum muslimin adalah perkara yang tidak perlu diragukan lagi. Adalah perkara yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak adanya dakwah tauhid yang dibawa oleh para rasul yang ditutup dengan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang kafir pasti akan memusuhi Islam dan juga kaum muslimin. Mereka akan berupaya sebisa mungkin bagaimana menimpakan mudarat dan bahaya kepada mereka dengan segala yang mereka mampu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan misi mereka yang paling terbesar dan juga misi mereka yang paling utama, yang paling mereka inginkan dari kaum muslimin adalah mengeluarkan kaum muslimin dari agama mereka, ingin mengeluarkan Islam dari hati-hati mereka, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan terus-menerus senantiasa mereka akan berusaha untuk mengeluarkan kalian dari agama kalian jika mereka mampu. Tidak ada yang lebih mereka inginkan dari kaum muslimin daripada keluarnya kaum muslimin dari Islamnya mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di ayat yang lainnya, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh banyak dari kalangan ahlul kitab yang menginginkan kalian keluar dari agama kalian. Mereka menginginkan kalian kembali menjadi kafir setelah kalian memeluk Islam. Allah sebutkan alasan yang utama yang membuat mereka ingin kita bahwasanya keluar dari keislaman kita. Hasada min indi anfusihim. Yang demikian dikarenakan rasa hasad yang ada pada diri mereka. Yang demikian disebabkan kedengkian yang ada di hati mereka. Mereka iri dan mereka hasad dengan kebaikan yang didapatkan seorang muslim dengan keislamannya. Hasadam min indi anfusihim. Dikarenakan rasa hasad dan iri dan dengki yang ada di hati mereka dengan kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan Islamnya mereka. Dan sungguh mereka tidak akan berhenti dari upaya mereka sampai kita mengikuti agama mereka sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah puas orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka,
sampai kalian menjadi Yahudi seperti mereka, atau sampai kalian menjadi Nasrani seperti mereka, atau apapun itu, yang penting bukan lagi Islam agama kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah menginginkan kaum muslimin mendapatkan satu kebaikan pun dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah menginginkan kaum muslimin mendapatkan kebaikan yang kecil sekalipun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum." Dan sama sekali orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrikin, mereka sama sekali tidak akan pernah senang kalian mendapatkan kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun itu, sekecil apapun itu, tidak akan membuat mereka senang. Bahkan sebaliknya, mereka akan bergembira jika kaum muslimin mendapatkan kesusahan dan kejelekan. Meskipun itu hanya kecil, bahkan kalau bisa kejelekan yang begitu besar ditimpakan atas kaum muslimin, itu akan membuat mereka senang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha." Jika kalian mendapatkan kebaikan, maka mereka akan merasa susah. Mereka tidak akan senang, dan sebaliknya. Jika kalian mendapatkan musibah, maka itu akan membuat mereka bergembira. Mereka akan senang dengan musibah yang kalian dapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman-teman dekat kalian dari selain agama kalian. La ya'lunakum khabala. Allah kabarkan bagaimana kondisi teman dekat jika kalian jadikan dari selain kaum muslimin. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak akan pernah menyimpan usaha mereka untuk memudaratkan kalian. Mereka akan upayakan semua yang mereka bisa untuk menimpakan bahaya kepada kalian. La ya'lunakum khabala. Waddu ma'anittum. Mereka akan senang tatkala kalian merasa susah. Apakah layak yang seperti ini untuk dijadikan sebagai teman? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Dan sungguh telah tampak kebencian melalui lisan mereka. Sebagaimana yang terjadi di hari-hari ini. Sungguh mereka terang-terangan menampakkan melalui lisan mereka kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan yang disembunyikan di dalam hati mereka berupa kebencian jauh lebih besar dari apa yang terucap melalui lisan mereka. Apakah setelah penjelasan yang begitu gamblang dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, apakah masih layak bagi kita untuk memuji-muji mereka? Apakah masih layak untuk kita terus berjalan di belakang mereka dan menyanjung mereka? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang kita bacakan, melainkan agar kita menyadari hakikat bagaimana besarnya permusuhan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan yang selain mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak bentuk dan contoh permusuhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin yang terjadi sekarang, berupa tindakan yang menyakiti kaum muslimin dengan digambarnya gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk karikatur, dan yang selainnya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah perpanjangan tangan dari apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan juga Rasulnya sejak zaman dahulu. Lihatlah bagaimana yang dilakukan oleh seorang wanita Yahudiyah yang bernama Zainab bintul Harith, yang memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaybar sepotong daging yang telah ia racuni. Sampai pada tingkatan wanita sekalipun memancangkan permusuhannya yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan daging yang telah ia racuni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun akhirnya memakan dari daging tersebut, yang akhirnya beliau masih mendapatkan dampak dan efek dari racun tersebut sampai wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga tak ketinggalan Ka'ab bin Ashraf yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai meminta para sahabat untuk menghentikan tindakannya yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir Ibnu Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapannya yang masyhur kepada para sahabatnya, "Man li Ka'ab bin Ashraf fa innahu qad azallaha wa rasulah." Siapa yang akan menghentikan Ka'ab bin Ashraf, dikarenakan sungguh dia telah menyakiti Allah dan juga Rasulnya. Faqala Muhammad bin Maslamah, "Ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah?" Maka berkatalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang pemberani, menawarkan dirinya, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya? Apakah engkau ingin aku menghabisinya?" Qala na'am. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Sampai akhir kisahnya di mana Muhammad bin Maslamah melakukan tipu daya kepada Ka'ab bin Ashraf sampai akhirnya berhasil membunuhnya, yang kemudian diakhiri dengan teriakannya yang membangunkan orang satu kampung Yahudi, yang akhirnya mereka sadar bahwasanya Muhammad dan juga kaum muslimin saat itu tidak akan membiarkan Yahudi terus-terusan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya dua contoh ini sebagai gambaran langsung bagaimana besarnya permusuhan yang dipancangkan oleh orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kepada Islam dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah selayaknya bagi kita yang mengetahui sejarah hitam mereka ini untuk kita terus-terusan membenci mereka sepanjang zaman. Tidak hanya baru ketika ada bentuk pelecehan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian kita berteriak-teriak untuk membenci Yahudi dan juga Nasrani. Ini adalah perkara yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kenapa baru datang kebencian kalian wahai kaum muslimin? Baru sekarang di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan dengan gambar karikatur. Di mana kebencian kalian selama ini? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang-orang kafir. Ini adalah sebuah sunnatullah dari dahulu sampai sekarang. Sehingga yang diwajibkan bagi kita adalah benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menumbuhkan kebencian kita kepada setiap orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma azillal kufra wal kafirin wal syirka wal musyrikin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Aqimus shalah.